Oke, so Yes. malam hari ini kita akan ngobrolin nih, tadi judulnya adalah strategi sukses closing deal in online and offline visits. Halo. Halo, benar banget. Malam. Kebetulan Tuh, tadi makanya I know it. Saya udah siapin I pakai apa, guess tuh. pakai apa. Pakai blue. Wah, connect banget ya. My guess was you were gonna wear this too. Apa kabar Pak James? Tos. Good, good. Apa kabar? You looking fresh, man. Yes, baru mandi. Oh, Denny di mana? Di Malang ya? Di Malang, di Malang. Di Malang. Oke. Di Okay. Malang. Ini luar biasa banget. Ini kayaknya yang nungguin tadi juga udah banyak banget sih, dari tadi yang message juga. Wow, saya tungguin gitu. Mantap, mantap, Luar biasa mantap. banget. Iya. Thanks for having me, man, Danny. For the second time, thank you so much, loh. Ah, sure. Sama-sama. Ilmunya Pak James ini kan luar biasa banget ya untuk sales ya. Ini number one most favorite trainer ya, favorite sales Iya, trainer. iya. Thank you, thank you. Ingat saya. Yes. Barusan ponakan saya pulang. Ponakan saya pernah ikut kelasnya Pak James di Surabaya, public speaking for Oh, kids. Jadi masih oh, I kemarin masih see. 8 tahun, 9 tahun. Ya, tadi nungguin sih, tapi akhirnya dijemput papanya, ya udah pulang. Oh, di Surabaya ya waktu itu ya. Di Iya, iya, Surabaya. iya. Di Yes, Surabaya. itu sudah. Wah, kalau Surabaya udah cerita 3 tahun yang lalu kali, 3-4 tahun yang lalu. Ya, dua tiga tahun lah. 2-3 Iya, tahun lah ya. 2019 awal atau pertengahan kali terakhir. Ya, probably itu. Iya, 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 iya. Amazing. Oke, so Yes, malam hari ini kita akan ngobrolin nih, tadi judulnya adalah strategi sukses closing deal in online and offline visits. Nah, yes. Pak James, kalau online gimana visitsnya ya? Saya kemarin lihat judulnya tertarik nih. Online itu gimana tuh? Oke. Online itu visitnya pasti sudah virtual kan, bukan physical visit ya, virtual visit. Jadi virtual visit itu bisa by phone, bisa by video call, ya kan video call sekarang kan bisa 2 orang, bisa sampai 8 orang kan. Jadi bisa video call atau ya kalau mau virtual meeting ya seperti Zoom lah ya. Jadi tetap ketemu prospek sih, tetap ketemu prospek ya. Cuma yang ini Dan, kalau kita physical visit, kita kunjungi orang, ya sedikit banyak kan kita buat janji pertemuan, ya. Yes. Katakan ya Selasa kamu kapan ada waktu, oke kita Ya, ngobrol-ngobrol ya. Dan kalau sudah orang buat janji ketemu sama kita di kantor maupun cafe, automatically paling sedikit dia sudah alokasi 30 menit, paling sedikit. paling sedikit. Oke, Yes. jadi 30 menit itu bisa diibaratkan karena kita sudah buat janji, waktu itu sudah eksklusif buat kita kan? Ya, Eksklusif buat kita, ya. ya, Dan kita bisa kontrol atensi dia dengan kontak mata kita dan kita bisa kasih dia lihat sesuatu di depan meja sehingga ya. kita bisa tarik dan fokus ya. Apalagi kalau orang MLM jago banget bisa gambarin gambar terbalik itu loh. Kebalik ya. Bisa gambar terbalik. Jadi orang bisa ikut. Tapi kalau by phone seolah-olah insidental kan. Kita telepon pas dia ada gitu. Kita telepon pas dia ada. Nah, waktu orang angkat telepon pas dia ada, belum tentu dia siap alokasi 10 menit bersama kita by phone loh. Boro-boro 30 menit. Oke. Okay? Nah, maka dari itu karena it's not an appointment, it's not a phone appointment, ya. Banyak orang sales waktu dia telepon dan dia ceritakan penawaran dia kepada prospective customernya satu terkesan tergesa-gesa, kedua nggak konsentrasi dan susah orang sales nge-grab atensi dari lawan bicaranya ya, because it's not an appointment, you see. Nah, banyak orang sales by phone. Yang penting ada orang mau terima telepon aja dia udah bahagia banget, langsung dia tembak. Ya kan? Jadi it's not an appointment. Jadi a salesperson kalau mau dapat atensi dari customer itu harus buat janji sih. Buat janji to make a phone call or to make a video call. Ya kalau sudah Zoom kan udah pasti janji lah. Karena Zoom kan ada waktunya ya. Tapi kalau phone call video call biasanya spontaneous, dan karena spontaneous nggak dapat atensi, nggak dapat perhatian, itu tingkat keberhasilannya sangat-sangat rendah. Nah, Gitu. apa yang membuat orang tidak membuat janji kalau gitu? Kalau sudah tahu seperti itu? Karena nggak pernah dikasih tahu sih. Nggak pernah diajarin. Oh, di kepala Ya saya kan? ya memang bikin janji sih. Iya kan, tapi banyak orang sales kan they phone from the list dan kan your list building kan.
They from the list. Ya, ini nomor yang Anda telepon sedang sibuk. Nomor yang Anda telepon di luar service Ganti terus area. ya. Nomor yang ada, nah, one by one dan down the list kan. Down the list. Nah, begitu ada orang angkat telepon, dia udah saking bahagianya, dia udah langsung tembak. Ya kan? Mestinya Pak Denny, sebentar. Pak mengganggu sebentar, sibuk nggak Pak? Oh, saya lagi goreng ikan. Oh, sebentar aja Pak. Sudah dibilangin lagi goreng ikan, tetap sebentar. Maksa banget kan? Dan karena maksa banget, orang nggak bisa in a hurry. Kemarin saya barusan majuin komplain ke salah satu bank. Ke salah satu Oke. bank, karena saya ditelepon, saya lagi ada ngobrol sama orang, saya ditelepon. Saya reject. Dia ganti nomor 4 kali. Itu gila banget, ganti nomor 4 kali gitu kan. Sampai saya file komplain, dan dia bilang bahwa dan nomormu sudah kami remove from the telemarketing list. Sampai gitu. Wow. Karena niat banget, saya bilang, kalau saya live begini, di telepon kayak begitu, ini putus loh ini. Iya, iya. Dan nah, itu kita bisa bilang orang salesnya positif atau negatif nih. Positif sih karena dia pantang menyerah kan. Positif sih karena dia kreatif banget kan, ganti nomor telepon. Positif sih karena dia modalin 4 nomor loh. Jadi dari segala sisi orang salesnya positif loh. Tapi nggak closing. Tapi saking positifnya jadi antipati. So that's why kita selalu bilang ya Dan ya, selling is a process, selling is a science, selling juga is an art ya. Yes. Yeah. Saya pernah kemarin tuh saya punya trik dari sisi sales tuh kayak begini. Kalau misalkan kita call, orang itu kadang-kadang kayak gimana gitu kan. Atau kalau mereka disuruh call, itu juga nggak mau. Biasanya kan gitu kan. Kalau misalkan kita jualan di online nih, mereka disuruh ngontak duluan gitu. Itu kadang-kadang mereka kayak males ngontak. Jadi saya pernah punya ide, saya balik. Mau nggak kita yang telepon aja? Ditanya dulu gitu. Kalau mau, tolong reply email saya, kasih nomor WA. Ya. Wah, itu banyak banget yang reply dan mau. Tuh kan? Dilempar bolanya ke dia. Yes, lempar bolanya. Dan dengan teknologi yang sekian canggih ya, like what you are doing now ya Dan ya, saya di akademia masih termasuk sangat konvensional. Sangat konvensional ya, sampai kita masih tinggalkan nomor WA saja. Kita pun nggak kasih QR code, kita nggak ada sales page-nya. You see my advertisement is so simple ya. Just maybe one simple video explanation, terus kasih nomor WA aja. Kasih nomor WA aja, orang WA kita ya. Dan itu pun just WA ke kami kasih brosur. Ya, kami kasih brosur ya. Jadi non-confrontational sih. Kalau kasih brosur, orang sih mau. Nah, begitu dia respon, kan kita sudah dapat lead-nya. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang ini tadi saya juga baca-baca beberapa materi yang kita akan bawain hari ini itu termasuk salah satunya adalah mindset ya. Yep. Mindsetnya kayak gimana sih? Mindsetnya ngejar salah. Tadi kan terlalu niat juga salah gitu. Oke. Mindset itu adalah ini, kita telepon untuk mengejar pelanggan supaya bisa dapat pelanggan, atau kita telepon supaya kita bisa menawarkan solusi buat dia. Nomor 2 harusnya. That's the mindset, right? Okay. So mana yang utama? Of course, personally yang utama adalah supaya bisa dapat customer, bisa dapat order, ya kan? Tapi berarti dalam sisi kita cari korban lah, gitulah, cari mangsa lah, hunting lah. Kalau kita hunter, dia hunted kan, customer hunted kan. Tapi nah, kalau kita lihat semua film Animal World, Animal Planet, yang hunted itu lari secepat mungkin. Agree kan? Dan karena yang hunted lari secepat mungkin, yang hunter pun harus lari cepat-cepat. Ujung-ujung dua-dua capek. Kejar-kejaran benar-benar. Kejar-kejaran kan? Karena kita hunting. Tapi kalau kita hadir untuk tanya, ya, most people have this problem. Do you have such a problem? Yes, I have such a problem. Perhaps this could be a solution for you. So we are drawing them towards us. Ya kan? Nah, so itu mindsetnya. Itu yang saya maksud mindset. Mindsetnya adalah kita telepon orang untuk langsung serang. Atau kita telepon orang untuk pancing dia ke kita. Gitu. Right. So, ngomongnya gimana tuh? Maksudnya kayak
gini ya, kayak kita tuh kan orang timur nih. Orang timur tuh Iya. selalu mohon maaf Pak, dimulai dari itu. Maaf Iya, Pak, bisa iya, iya. nggak- apa sih kata-kata, ada ini nggak, ada tips nggak, kata-kata pembukanya itu gimana sih? Oke, Pak Denny, saya James Pak. Pak, saya tahu Pak Denny lagi sibuk banget, jadi saya hanya 2-3 kalimat aja, saya 2-3 pertanyaan aja. Setelah 2-3 pertanyaan, kalau cocok buat Pak Denny, kita lanjut. Kalau nggak cocok, Oke. kita nggak apa-apa Pak. Oke ya, Pak. Pertanyaan pertama ya, in your business, in this year, ya, are you planning to increase your target, Pak? For sure, yes, For definitely. sure, yes, right, okay, yeah. Would it help you if you and your team have 1 or 2 additional techniques that could help you to achieve a higher target? Will it help, Pak? Yes, Yes, pastilah. yeah, Pasti. yeah. And let's say investasi itu adalah 0,1% saja dari target yang bisa mau dicapai. Is it worth it as an investment, Pak? Harusnya ya, 0,1% dari target, berarti saya bisa naikin dari itu investasi saya baliknya sekitar 1000% dong kalau kayak gitu. Ya, 1000% Pak. Worth it 1000%. Ya Pak ya. Oke Pak, we have a solution and kita sudah bantu banyak orang sih Pak ya. Tapi saya perlu 10 menit lah untuk jelaskan ke Pak Denny. Pak Denny kalau sibuk ya sekarang may not be a good time. Ya, let's make arrange a time supaya ya you have 10 minutes lah to spare with me for us to chit chat to explore whether it's suitable or not. Bearing in mind ini hanya 0,1% dari the budget the target that you want to achieve ya Pak ya. Jadi Pak Denny Yes. lebih nyaman besok atau lusa Pak? Besok pagi Sekarang atau besok aja. siang? Sekarang aja. Tapi Pak Denny kalau mau sekarang berarti Pak Denny ada waktu senggangnya 10 menit ya Pak ya. Yes. Ya udah gitu kan. Ya, sih tarik kan, tarik. 3 pertanyaan aja kok. Dan ini 3 pertanyaan spontan loh Dan. Spontan sekali loh. Interesting. Iya. Iya. Jadi yang diucapkan pertama kali itu adalah mengumpan mimpi si target market. Yes. Iya kan? Yes, Sementara banyak yes. orang sales di sini, kata-kata pertama adalah mau mengganggu. Iya. Mau Buset. mengganggu. Buset. Iya, iya kan? Mau mengganggu. Menarik. Ya, dan saya siapkan pertanyaan yang umumnya responsnya adalah ya. Pertanyaan pertama adalah tahun ini apakah target meningkat? Udah pasti ya kan? Udah pasti ya. Oke. Kalau ada 1-2 jurus yang bisa membantu Anda dan tim Anda untuk capai target yang lebih tinggi tersebut, will it help? Pasti ya. Dan kalau investmentnya hanya sebagian kecil dari target yang mau dicapai, will you consider it? Pasti yes. 3 pertanyaan berturut-turut yes kok. Benar. Ya. Gimana dengan orang-orang yang merasa bahwa ya kita mau sopan sebenarnya? Itu gimana tuh Sopan. beres? Itu kan urusannya mindset ya, dengan kayak maaf Ya. Pak mengganggu sebentar dan sebagainya. Bukan bermaksud mengganggu, tetapi itu kan berusaha sopan. That is the mindset yang mereka punya. Yes. Nah itu gimana tuh? How to fix the mindset? Nanti dibilang sombong, nanti dibilang nggak tahu sopan santun. Iya. Iya, etika nggak ada. Ya. Itu Pak Denny, maaf Pak, saya tahu Bapak sibuk sekali Pak. Itu sopan banget kok. Saya malah nggak tanya, Pak Denny sibuk nggak Pak? Pak Denny bisa saya ganggu sebentar nggak? Pak Denny, saya tahu Pak Denny lagi sibuk. Karena sesungguhnya ya Dan ya, kalau kita pikir-pikir, semua orang yang kita anggap layak di prospek, itu orang sibuk loh, itu bukan orang ngangguran loh. Benar juga ya. Karena kalau Benar. pengangguran kita prospek nggak bakal ada duitnya juga mungkin ya. Betul, yang pengangguran yang nggak layak kita prospek, nggak akan kita prospek kan. Sampai dia masuk ke daftar layak di prospek, itu bukan orang nganggur tuh. Benar juga. Interesting. Menarik Pak, menarik Pak. Ini benar-benar eye opening nih buat teman-teman semua di sini nih ya. Kalau Anda bukanya salah, siap-siap nih. Blokirnya ini udah jalan duluan. Oke, next. Betul. Next, setelah mindset. What next? Skill. What is the skill? Setelah mindset, yes, skill ya, skill. Tapi mindset itu adalah satu ya. I'm here with the solution. Mindset itu, Yes. ya, mindset itu juga. My solution is a good one and is a proven one. It's not the best solution. It is not the solution yang terbaik dengan harga yang paling murah. That's not me. Gitu loh. Karena sesungguhnya nggak ada solution yang terbaik dengan harga yang paling murah kan. Ya, Okay? Karena Yeah. it's all a question of matching aja sama kebutuhan lawan bicara kita dan budgetnya dia. Okay? Ya jadi, tapi saya harus yakin, saya si penjual itu harus yakin
bahwa the customer is getting good value for money lah. Ya, dan fair kan, good value for money, dan ini produk pun ya kurang lebih sudah proven sih, ada testimoni yang layak lah ya, yang kredibel lah ya. So in other words, it's a proven product, price-nya reasonable ya, dan worth it. Ya, baru dengan demikian kan saya lebih confident, I'm not cheating gitu loh, I'm not overselling. Ya, itu juga mindset kan. Mindset bahwa apa yang saya tawarkan itu sesuatu yang bagus kok. Jadi karena sesuatu yang saya tawarkan ini reasonable banget, proven dan worth it. Kalau Anda nggak terima, Anda yang rugi loh. Harus dibuat kayak gitu mindsetnya ya. Mindsetnya. Ini ada barang bagus yang anggap aja ini film bagus, lo nonton, kita sama-sama happy, sama-sama enjoy, nggak nonton juga lo yang rugi, gue tetap nonton kok. Gitu kan? Ya. Itu mindset juga. Tapi sedangkan banyak orang sales, waktu telepon, mindsetnya itu kayak pengemis. Terakhir, kata-kata terakhir, tolonglah Pak, saya Pak, belum pernah. Tolonglah Pak, bantu Pak. Dikit aja Pak, dikit lah Pak, dikit. Ya kan itu mindset juga kan. Karena mindset banyak orang sales meminta, mendapatkan order. Saya mindsetnya menawarkan solusi. Satu tangan di bawah, satu tangan di atas dan. Yes, agree. Iya, gitu. Jadi automatically dengan mindset itu, postur kita udah berbeda, pilihan kata-kata kita berbeda, betul kan ya? Energi yang kita bicara berbeda gitu loh. Kadang-kadang tanpa orang sadar, mau by phone maupun by offline atau online, energinya, posturnya, pilihan kata-katanya sudah mengundang ditolak. Oke. Sudah mengundang ditolak. I think kayak misalkan kalau mereka sendiri memiliki ketakutan untuk apa ya, nanti ditolak dan sebagainya, itu projected ya? Yes. Itu projected. Ini ya, ke customer prospect itu kan? Yes. Gemetar mungkin atau iya kayak gitu ya, memang ya? Iya. Dan persentase dan kemungkinan ditolak itu sangat ditentukan oleh dasar dari list yang kita telefonkan. Oke, gimana tuh? The quality of your name list, the quality of your bank nama, betul kan? Ya, itu sudah qualified atau belum? Sudah di screening atau belum? Ya kan? Nah, misalnya Dan, kalau tadi kamu bilang ya, you kirim email dan orang itu bilang, ya silakan telepon saya, silakan WA saya. Ya. Itu kemungkinan untuk ditolak jauh lebih kecil daripada kita ambil bank nama dan telepon siapa-siapa kan. Ya. So, nah itu udah qualified itu. Nah, kalau sudah qualified, is a much higher percentage of success kan. Nah, dan banyak orang sales belum qualified, dari setiap list aja dia jualan. Dia nggak ada screening. Saya pernah menambahkan sesuatu supaya closingnya tinggi lagi kemarin itu waktu MLM Pak James. Jadi waktu sudah di dalam list, sebelum ketemuan harus nonton video saya dulu. Iya, betul. Itu benar-benar tuh. Kalau nggak nonton saya nggak mau ketemu. Betul, yes. Harus ada syaratnya. Saya juga diundang oleh satu perusahaan asuransi ya untuk mentoring 100 orang ya. Dari 100 orang itu diharapkan separuh capai MDRT dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Orang capai dalam setahun, mereka minta saya bantu mentoring capai 2 bulan. Oke. Nah, untuk bergabung, untuk bisa qualify untuk bergabung untuk di-mentor sama saya, dia harus ada kriteria, ada screening dulu. Supaya ada komitmen. Orangnya begitu. Agennya harus lewat screening. Saya pasang syarat buat mereka. Dia bayar saya loh. Dia bayar saya, tapi saya pasang syarat. Just like your mentoring. Just like your mentoring program lah. Hah? Boleh bocorin nggak? Itu syaratnya kayak apa tuh? Ya, syaratnya adalah ya dia harus komitmen untuk ya setiap kali sesi mentoring dia harus hadir tepat waktu, ya, oke, ya, lakukan homeworknya sesuai dengan instruksi saya, ya, dan dia juga sudah kasih saya dia punya name list and pipeline, ya, dan saya nanti akan cek name list and pipeline-nya dari berapa nama dan dari setiap nama itu potential untuk closing berapa
berapa puluh juta rupiah, berapa ratus juta rupiah, ya, dari rating dari 1, 2, 3, 4, 5, ya, mana ratingnya ini lebih besar kemungkinan closing atau seperti apa, gitu. Jadi name listnya sudah membuktikan bahwa at least this agent has a 30% chance to achieve MDRT. Kalau enggak, udah capek, setahun aja belum tentu capai, apalagi 2 bulan. Jadi Gitu. listnya pun aja udah di apa ya? Udah di qualify duluan ya. Di-qualify duluan. Di qualify duluan di depan. Yes. Interesting, Nah, interesting. cuma problemnya Dan itu adalah banyak orang sales saking nggak punya database. Oke. Saking nggak punya database, KW5 pun dia berharap. KW5. Maka your list building is step 1 kan. Your list Yes. building is the basic loh. Kalau nggak punya kemampuan list building, cepat lambat bang namanya kering. Cepat lambat bang namanya udah encer. Itu yang mau beli sudah beli, yang mau usir pun sudah usir, dia mau prospek siapa lagi? Ya. Ya kan? So list building is number 1 sih. After you've got a good list, baru you have to have a proper way to make a sales visit physically maupun virtually kan. Iya, maupun online gitu. Nah, yang menarik kalau dari list building yang online itu beda dengan offline kadang-kadang. Kalau offline itu kan kita bisa minta orang minta teman gitu, kayak lu punya teman gak sih, lu punya teman gak sih, gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau di online yang punya data, my email, my WA number gitu kan, I have to give it myself loh. Berarti at least ada one step dia kasih consent. I'm giving my email address kan, berarti saya udah mau untuk dikirimin email. Yes. Jadi slightly better daripada kita ambil cold dari Yellow Pages gitu kan. Yes. Nah, Yes. iya kan, beda banget tuh, very cold gitu. Sementara kalau sudah ngisi itu berarti ada sedikit interest, penasaran ada lah gitu. Setuju banget. Yes. Jadi dengan online itu, dengan dia ya centang pun, kalau dia respon pun itu sudah screening ya, sudah screening. Yes. Maka di brosur saya dari dulu saya tampilkan harga. Brosur saya terang-terangan tampilkan harga. Nah, kalau harga pun sudah ditampilkan dan mereka respon, berarti udah chance of closing sudah 70%. 70% udah closing kan. Ya, tapi kalau nggak ada harga, dia respon, ternyata kasih tahu harga dia mundur, kan capek lagi. Yes. Ya, jadi tapi ada orang nggak berani tampilkan harga, takut itu jadi turn off sih. Ya, tergantung lah. Ya, tapi on my side dari awal saya prefer, ya udahlah pasang harga, kalau dia mau beli ikut, kalau dia sudah respon, berarti udah 70% closing lah. Yes. Nah, kemarin itu saya tambahin waktu closing on stage, closing on webinar. Ya, closing on webinar. Saya closing on webinar udah sering banget tuh. Dan menariknya adalah harga itu saya bagi dua titik. Saya menampilkan harga itu di 2 titik. Jadi waktu pertama kali masuk, saya kasih harga. Kayak niatmu apa sih? Saya minta mereka literally on webinar nulis mimpinya. Kalau omsetmu naik 10 kali lipat tahun ini, kamu bakal ngapain sih? Umroh, beli rumah, jalan-jalan, whatever lah gitu kan. Nah, habis itu saya kasih harga langsung, tapi harganya 10 kali lipat lebih mahal. Jadi mereka kayak, hah? Harganya segitu ya? Terus saya bilang kan, dengan harga segitu, kalau kamu negative thinking, kamu nggak siap. Iya. Tapi kalau dengan harga itu, kamu positive thinking, berarti at least kamu punya change gitu. Dan mereka akan kayak berusaha positive thinking. Habis itu kita presentasi materi, udah kayak wah value-nya ternyata banyak ya. Harganya segitu, value-nya lumayan ya. Closing-nya harganya di diskon. Oh, cuman segitu. Oke, gitu. Saya pikir yang tadi di awal gitu kan. Iya. Yes. So it's marinating the price. Jadi dibuat matang pelan-pelan gitu. Yap. Yes. Plus sudah dipangkas, plus kalau daftar sebelum jam sekian atau within 2 hours atau within 30 minutes atau the first 20 dapat bonus tambahan lagi. Oh, itu kan lebih ngebut lagi tuh. Yes. Pasti. Guys, teman-teman yang ada di sini semua, itu semua proven ya. Jadi itu bukan urusan kayak orang jualan selalu begitu. Justru itu kita laku gitu. Justru Anda tidak lakuin itu, Anda nggak laku kan gitu. Yes. Ya kan? Dan yang mengatakan kok pakai gitu-gitu itu biasanya nggak pernah jualan. Ya. Dan bukan nggak pernah jualan, nggak pernah rasakan keberhasilan dari menggunakan steps itu. Karena itu proven banget. Waktu itu saya nggak mau juga, Pak Jim. Saya ngerasa
kalau webinar kan kita harus ngajar. Kalau orang Iya. diajarin dan ngerti, kan beli barang kita. Nah, Mm-mm. waktu saya belajar di Amerika, satu message, then stop teaching, start selling. Yes. Yes. Baru, Yes. oke, karena saya bayarnya mahal, maka Iya. ya saya nurut gitu. Yes, Ternyata yes, omsetnya naiknya gokil. Iya. Karena bagaimanapun webinarnya itu adalah semi preview kan. Iya, Semi preview ya. Jadi even niat kita sebaik-baiknya mau berikan sebanyak mungkin di webinar pun tidak akan lengkap. Tidak akan lengkap. nggak Betul bisa. kan? Yang ya teman-teman yang hadir dia dapat knowledge-nya, tapi insight-nya, behind the scene-nya, the thinking-nya, the mindset-nya, the attitude-nya, rohnya itu nggak dapat. Nggak dapat. Jadi gregetan malah jadinya. Yes, sebenarnya Ya. webinar is like kayak handling objection sih, webinar itu sendiri. Iya, Gitu kan. setuju. Giving Yeah. people the reason kenapa mereka harus join our project, our ini produk dan sebagainya. Setuju. The Setuju, reason. setuju. Jadi, Yes. nah, sometimes sales ini sendiri kalau disuruh nanya, kalau saya tanya reasonnya aja mereka nggak tahu reasonnya gitu. Kenapa harus beli barang lu sih? Iya. Murah, iya. Pak. Murah. Barang Yes. saya murah. Barang saya terbaik. Setuju. Ya sebelah juga baik sih. Iya, setuju. Nah, orang sales yang bilang barang saya murah, berarti dia mengandalkan murahnya itu. Begitu bisa jualan. ada yang lebih murah, dia udah nggak bisa jualan. Itu kendalanya, ya kan? Yes. Tapi Yes. kalau kita yang jualan, mahal pun laku, Harus, Pak. mahal pun laku, murah udah gampang, Murah udah gampang, bener. gampang. Kalau bisa Iya. jual murah, nggak perlu ilmu sales. Setuju. Ilmu potong diskon. Setuju, setuju, setuju. Ya kan, marketing and sales didesain untuk kita bisa jual semahal mungkin. Yes. Itu teorinya kayak begitu, Setuju. guys. Dengan segmentation, positioning, differentiation. Itu supaya kita berbeda dan kita bisa pasang harga. Tapi kalau kita mau diskon doang, ya itu nggak usah sekolah marketing, sekolah sales, Iya. belajar sales, nggak perlu. Iya. Gitu. Yes. Kasihnya Dan murah. saya ada satu peristiwa yang saya suka cerita ya Dan ya. Itu kejadian waktu kerusuhan lah tahun 1998 ya, kerusuhan ya. Dan ya banyak toko di Jajah kan, Jarah kan ya. Ya. So satu anak kecil nih, anak kecil usia 10 tahun aja, dia ada handphone zaman dulu Ericsson ya. Dan dia tawarin Ericsson, Om, ini handphone baru nih, ada kotaknya lagi. Oke ya. Jadi saya tahu lah handphone itu kalau nggak salah harganya 3 juta atau 5 juta, lupa saya. Oke, anggap aja 5 juta ya. Wah, ini berapa nih? 4 juta, Om. Saya tahu ini nggak pakai modal ini, ya kan? Nggak mau. Maunya 800.000. Oke ya. Wah, Om, 800.000. Nggak bisa, Om. Ini barang itu curi punya nih. Kalau nih, saya keluarin dompet nih. Keluarin dompet, sudah mau keluarin duit nih. 800.000 saya kasih lihat nih. Nih, kalau mau saya kasih. Nih, ya. Ya deh, Om. Oke, ya. Berarti udah deal dong, udah deal. Cuma saya tahu itu testing aja. Gue nggak bakalan belilah barang gituan kan. Oke, ya nggak menjadi nih 20.000 ya buat Bang Jajan gitu. Oke ya. So poinnya apa? Barang 4 juta jual 800.000, anak 10 tahun nggak sekolah pun bisa. Dan banyak orang sales kena sekolah tinggi-tinggi digajiin lagi, tapi nggak bisa jualan kalau harga nggak dipotong. Ya kan? Yes. Ada satu, tadi kan ngomong mindset ya, mindset yang Pak James tadi katakan adalah kita harus menggali, tahu problemnya apa, kemudian kita menjadi kayak semacam konsultan kan kepada sales, kepada klien atau prospek kita gitu. Nah, berarti kan kita sebenarnya memberikan apa ya? Kita mentransfer kepercayaan kita bahwa produk ini bagus, solusi buat kamu, there is my belief, yang you have to believe it gitu. Kalau dia believe, maka ini akan terjadi penjualan. Yes. Ya kan? Tetapi ketika si prospek ini bilang barangmu mahal dan si sales ini pulang komplain ke company katanya mahal, berarti siapa yang membuat siapa believe? Salesnya dibuat oleh customer believe. Kebalik. Betul. Itu kalau orang sales itu dibilang barangmu mahal dan dia tidak tahu bagaimana menghandle dan merespon, itu udah jelas-jelas orang sales itu belum ikut training James Gui.
Pak James, saya pikir ini trainingnya apa public speaking kan kemarin tadi nephew saya kan ngomong kayak begitu. Emang ada ini? Yes. Ada apa? Kapan? Ada training untuk sales? Oke, training untuk sales ini justru bulan Februari ini saya ada 2 topik untuk orang sales, ya. Sorry. Bulan Februari ini loh, ya. Tanggal 9 dan 10, 2 hari ya. Sesi 1 itu tanggal 9, Selasa jam 7 malam sampai jam 9 malam, 2 jam. Terus Rabu, ya besoknya Rabu jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi total 2 jam, 2 jam, 4 jam. Itu khusus bahas steps by steps-nya. Bagaimana lebih efektif, lebih tajam waktu lakukan sales visit offline maupun online. Itu khusus untuk orang sales. Bedanya apa? 9 dan 10 tadi bedanya apa? Lanjutan, day 1, day 2, continue. Ya, jadi sesi pertama hari Selasa, lanjut besoknya hari Rabu. Oke, jadi total 4 jam lah ya untuk sales visit. Terus di akhir Februari, I think tanggal 20-an Februari, sama 2 hari, 2 jam, 2 jam, total 4 jam, khusus untuk ajarkan orang sales bagaimana upsell, bagaimana cross-sell, dan bagaimana dapat referensi dari pelanggan. Saya tulis nih. Referensi. Yes, thank you. Ya, Yang tanggal cross-sell, yang tanggal 9 10 tadi how to sales ya, step by yeah, step. how to be successful in sales visit. Successful in sales visit. Tanggal 9 10 sales visit. Oke. Yes. Oke. Yes. Dan yang upsell, cross-sell, dan referral itu minggu terakhirnya Februari. Itu online ya? Online ya berarti ya? Itu semua online Zoom, lewat Zoom. Oh, Pakai Zoom. Berapa orang gitu kayak gitu kalau di kelas? Oh, kita biasa targetkan 100 orang saja. Ya, tapi last month Januari kita bawa topik Start Strong 250 orang. Oh, 14 target. Yang this one pun kita target 100 orang sales visit yang sudah daftar 170 orang. Mana? So, teman-teman di sini ada kalau mau emang masih bisa 170. Bisa. Karena Zoom kita kan bisa tampung 700. Okay. Zoom kita bisa tampung 700, jadi gampang. Ya, dan salah satu alasan kenapa begitu banyak orang daftar adalah karena investasinya hanya 399.000 sih. Oke. Iya, 399.000. Oke lah. Amin kalau misalkan worth it banget lah. Worth it banget. Rata-rata, iya. Silakan deh, sorry. Amin punya skill untuk closing lebih dari itu. Ya, dia worth it banget lah. Worth it banget. Dan itu kan once you get the skill, know-how, itu kan nempel ke kitanya seumur hidup kan. Berarti ini bisa dipakai, ini teman-teman masih muda-muda di sini, berarti bisa dipakai untuk closing cewek nggak Pak James? Hah? Bisa. Buat yang jomblo-jomblo ini kan malam minggu kita live nih, dan ternyata banyak juga ini hampir 500 orang live nih. Berarti kan nggak pacaran nih ceritanya. Iya. Dan banyak yang jomblo-jomblo buka percakapan aja udah salah kan. Benar juga ya. Ya kan? Buka percakapan aja udah salah. Terlalu standar gitu loh. Terlalu standar. Jadi bayangin ya, seorang cewek cantik pasti udah di-approach oleh 20-30 laki-laki kan. Oke. Dan dari 20-30 laki-laki, 29 pertanyaannya mirip-mirip. Kira-kira cewek itu interested nggak sih sama kita? Sama ini kayak kemarin. Ini sama kayak 30 yang lain. Betul boleh gak? kenalan nggak? Boleh kenalan nggak? Kamu cantik, lu dengar. Maaf mengganggu. Boleh kenalan nggak? Betul kan? Halo, apa nama kamu? Saya James. Saya waktu sama Velin, waktu kenalan pertama kali, yang saya tulis saya kenalan lewat Twitter sama istri saya, Velin kan. Message saya adalah, itu foto kenapa kepala ke kiri semua ya? Mau nggak mau dia bales. Masa sih? Ya memang benar ya, gitu-gitu. Nyambung dah. Iya. Ya kan? Jadi seolah-olah this guy perhatikan saya dalam cara yang unik daripada cowok-cowok lain kan? Iya. Yang lain semua kamu kuliah di mana, kamu jurusan apa, kamu tinggal di kota mana, kan boring banget, standar banget gitu loh. Boring banget. Yes. Interesting. Nah, jadi gini, tadi ada yang nanya kan, bahwa apakah ini cocok untuk bisnis online zaman sekarang. Nah, teman-teman, saya udah ngajarin bisnis online udah lama banget. Kemudian banyak sekali teman-teman di sini tuh yang ini Pak James,
selalu bilangnya adalah kalau saya ngiklan di Facebook itu boncos. Jadi ngiklan di Facebook itu rugi. Nah, hasil interview saya dengan beberapa orang yang boncos adalah mereka itu tidak pernah jualan offline, nggak pernah jualan ini one on one. Jadi mereka berpikir jualan online atau digital marketing itu uploading. Saya bilang selling bukan uploading, men. Bukan. Selling dan uploading itu beda. Uploading itu cuma naikin gambar. Ya anak kecil juga bisa kalau cuma upload gambar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda sales visit ketemu orang offline beneran bawa gambar doang emang closing? Iya. Nggak bisa. Kita mesti tahu ngomong apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa closing offline, maka Anda akan tahu, oh orang kayak begini, industri saya, target market saya, itu closing karena kata-katanya apa. Yes. Nah, ini dikemas dalam bentuk video untuk diiklankan. Itu closingnya gokil. Betul. Jadi jangan salah. Jadi Anda harus belajar offline dulu. Saya jualan offline sudah 26 tahun, 27 tahun. Dari tahun 94. 27 tahun nih, 94. Jadi kalau sekarang jualan online, ya sudah biasa saya ngomong begini, sudah 27 tahun, men. Gitu. Betul, betul. Dan apa ya, step-stepnya sudah di dalam bawah sadar kita. Step-stepnya, kata-katanya, pilihan katanya, bahkan susunan urutan kalimat pun sudah instinktif ya, sudah jadi alamiah banget ya buat kita ya. Merem bisa lah gitu. Merem bisa. merem laku lah. Nah, daripada Anda harus kayak saya 27 tahun jualan offline keliling dari gym ke gym kayak begitu, 399.000 itu murah, men. Makan 2 kali paling kalau di mall. Iya. Iya kan? Ya, kalau Anda mau jalan 27 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya 3 juta pun saya bayar gitu loh. Karena ketika saya belajar di Amerika itu 1 miliar saya bayar. Kalau 400.000 nggak mau bayar, Anda tidak siap jadi sales. Remember guys, ya kan? Sepakat. Anda mau jualan, tapi Anda dijualin nggak mau beli. Itu bukan karma baik, men. Iya kan? Kayak ada sempat kemarin ada yang bilang gini, dan setiap kali saya posting Instagram saya, kok nggak ada yang komen? Pertanyaan saya, kalau temen lu posting, lu komen nggak? Iya. Yes. Iya. Iya kan? Betul, kayak gitu kan? Betul. Iya. Dan ya itu lari ke ya seperti Danny tadi bilang kan, pengalaman kita di offline kita tuangkan ke online ya, susunan kalimatnya, the do's and don'ts-nya ya itu sama lah. Sales visit offline dijadikan online plus perhatikan hal-hal tertentu yang khusus ada pada online yang tidak ada pada di offline ya. Misalnya contoh ya, kalau offline seperti sekarang ini atau by Zoom ya. Nah, kalau offline kita bicara sama orang, kita harus lihat wajahnya, kita harus kontak mata, betul? Kalau offline. Kalau offline kita harus lihat wajah dan kita harus kontak mata. Nah, kalau online, katakan pakai Zoom, ya, dan Zoom itu kan di layar laptop, ya. Ada layar dan ada kamera. Kameranya biasanya di ujung atas layar kan. Nah, kalau kita kontak mata dan lihat wajah lawan bicara kita, berarti kita lihat layar dong. Kalau kita lihat layar, kita sudah tidak kontak mata kan? Kalau kita mau kontak mata, seolah-olah lawan bicara itu rasa bahwa kita lagi kontak mata sama dia. Kita harus abaikan wajahnya di layar dan lihat kamera. Itu susah banget loh itu. Susah, iya. Nah, maka dari itu banyak orang tanpa dia sadar, dia bicara dengan lawan bicara di layar, dengan lihat wajahnya, sedangkan lawan bicaranya karena alasan nggak dilihatin, dia main handphone. Dan kita kecil hati, kita udah ngomong sampai gebu-gebu, dia cuekin main handphone, karena dia nggak rasa ada kontak mata. I see. Right? Kalau sipit ngebantu ya nggak kelihatan, Pak. Yes. Atau kalau kacamatanya disilaukan ya, udah nggak kelihatan deh matanya di mana. Ya, itu benar sih, tapi itu benar banget sih. Ini benar sih. Ini ada yang nanya nih, apakah ada webinar yang sales visit, apakah ada jadwal di Sabtu Minggu? Itu nggak ada ya? Tadi cuma Selasa, Rebu. Yes, itu Selasa, Rebu. 9, ya, 10. 9 dan 10 ya, Selasa Rebu. Karena training-training kami ini lebih banyak ya untuk orang sales yang waktunya lebih fleksibel dan untuk orang-orang yang kerja di kantor ya, so we prefer to make it weekdays. Ya, kalau weekend kan orang cenderung mau ikut program-program yang sifatnya lebih personal ya. Jadi atau weekend lebih santai untuk keluarga, jadi kita nggak mau ganggu. Ya.
Saya lagi berusaha melihat apa kamera, tapi saya bacain komen. Yes, ya. Oke. Yes. Any question guys? Sambil ini kita punya waktu sekitar 15 menit lagi. Pak James, Yes. tadi ada tips lain nggak? Kayak waktu kapan kayak mau call gitu, harus waktunya kapan gitu? Jam Ya, kerja, jam santai gitu-gitu. Yes. Ya, tergantung target market kita, ya. Dengan zaman sekarang, everybody tend to be working from home, ya, lebih fleksibel lah waktunya. Tapi pasti kita avoid, ya, kita hindari Senin pagi. Senin pagi pasti udah dihindari lah. Karena Senin pagi biasanya orang pasti ada meeting, coordinating meeting dengan timnya. Kalau dia bukan memimpin meeting, dia adalah peserta meeting. Jadi Senin pagi itu biasanya jangan dipakai untuk telepon. Ya, oke. Maybe kalau mau masih bisa ya the rest of the week ya, tapi Jumat after solat Jumat mungkin is a good time karena orang lebih santai. Ya, oke. Kalau weekday Saturday masih oke. Cenderung Sunday saya nggak mau ganggu. Sunday saya nggak mau ganggu orang. Sunday So, ya, Sunday. Ya. Dan kalau ibu rumah tangga waktu paling senggangnya ibu rumah tangga adalah mungkin antara jam 2 sampai jam 5. 2-5 sore. Jam 2 sampai jam 2 sampai Habis jam 5 kasih sore makan kan. anak sebelum makan malam. Betul. Dan zaman sekarang ibu rumah tangga jangan telepon pagi-pagi karena dia harus dampingi anaknya belajar Zoom, belajar lewat online. Ya, kalau anaknya SD, pasti maminya harus duduk di sampingnya. Jadi udah nggak ada waktu. Ya, habis ngurusin anak, malamnya ngurusin suami. Jadi Ya, capek deh. Ini kalau tadi ada beberapa yang nanya gimana cara bikin prospekan itu, nanti diajarin juga ya? Bikin listnya gitu? Bikin listnya saya tidak ajarkan, ya, karena itu nanti di program yang lain. Ini kita fokus bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sales visit. Kalau sudah dapat bicara sama pelanggan face to face maupun on the phone, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus digali, ya, dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat informasi lebih lengkap tentang dia, bagaimana tingkatkan engagement-nya, ya, bagaimana kita tahu isu-isu yang dihadapi dan sebagainya, sehingga dari sana kita tahu waktu kita jelaskan penjelasan itu mau masuk dari sisi mana gitu loh. Penjelasan mau masuk dari sisi mana. Ya, jadi supaya dia rasa ini relevan buat saya. Yes. Ini yang saya butuhkan gitu. Yes. Kalau list building berarti ambil punya saya dulu aja ya. List building, closingnya di situ gitu ya. List buildingnya kamu udah lengkap sekali sih. List buildingnya kamu udah lengkap banget. Kemarin tuh sampai saya harus membuat kayak sesi tambahan buat closing karena memang orang tuh susah closing ternyata. Takut mindsetnya nggak bener gitu kan. Mikirnya cuma nyari produk mulu. Ya makanya benar-benar ketika saya dengar ada Pak James ada kelas memang untuk sales closing, ini ujung tombak. Yes. Ujung tombak. Jadi sales visit nanti ada modul-modul lagi untuk handling objection and closing. Handling objection and closing itu jurusnya beda lagi. Ada step-stepsnya dan ini masuk di tanggal 9-10 ini. 9-10 khusus untuk buat janji pertemuan, dan di awal-awal janji pertemuan bagaimana menggali, bagaimana dapat engagement dan sebagainya. Ya, basic handling objection ada, tapi detailnya nggak ada. Karena handling objection itu perlu sesi-sesi khusus. Karena handling objection kan harus, begitu handling objection kan harus langsung smash, minta order. Itu ada template-nya. Oke, ini ada menarik Pak James. Ada satu komen yang cukup menarik nih ya buat saya ya. Karena saya benar-benar memperhatikan kata-kata dan sebagainya. Ini ada yang mengatakan bahwa, betul Pak, kalau ditawari, suka ditolak. Buat saya, itu terjadi karena Anda suka ditolak. Ya kan? Ayo. Betul Pak, kalau ditawari suka ditolak. Ya kamu suka sih. Beda loh ya, suka ditolak sama sering ditolak loh. Sering ditolak itu oke. Suka ditolak, kamu suka problemnya. Suka ditolak, oke. Dan kenapa ditolak? Karena ditawarin. Kalau ditawarin pasti ditolak. Kasih penawaran. Jangan bilang nawarin barang loh. Kita nih orang timur ya. Kalau ke rumah orang, ditawarin makan aja. Udah nggak usah repot-repot. Udah makan. Padahal pengen. Make sense ya. Orang timur ini bahasanya itu memang humble,
Tapi Ya. untuk sales jadi tumpul. Yes, betul. Ya kan? Karena kita tawarin. Bahkan kita masuk ke toko. SPG itu tanya, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh enggak, terima kasih, lagi lihat-lihat. Tuh kan? Ada yang bisa saya bantu? Langsung, enggak, terima kasih, lagi lihat-lihat. Karena ditawarin. Coba kalau SPG itu tahu, dari 10 orang yang dia sapa, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? 9 akan bilang, enggak, saya lagi lihat-lihat aja, terima kasih. Ganti aja kalimatnya. Selamat pagi Pak, lagi lihat-lihat ya? Iya, lagi lihat-lihat. Silakan Pak, lihat. Udah ya. Daripada tidak. Supaya orangnya iya. Iya. Orangnya iya, bukan Iya. enggak gitu kan. Enggak, enggak. Dia bilang enggak, tapi dia jalan lagi. Dia bilang enggak, tapi dia lihat lagi. Tuh kan, kenapa? Ditawar. Kalau ditawar, pasti ditolak. Menarik ya, padahal mau ya. Psikologi, mental atau apa tuh kayak gitu tuh? Psikologi ya kayaknya ya. Iya, iya. Karena kita dari kecil udah mau lihat ngerepotin. orang tua kita. Kalau orang sales tawarin, pasti tolak. Atau ini Pak James, nggak mau ngerepotin sama orang tua selalu bilang kalau misalkan ini ya, selalu bilang kayak kita harus lebih membantu memberi daripada menerima. Yes, oke, bisa. Dan juga kalau orang nawar langsung kita ambil, kayaknya di rumah nggak cukup makan gitu kan. Iya, itu malu-maluin. Itu Ya benar kan? banget. Ya kan? Kayak nggak pernah aja gitu ya, kayak tawarin langsung ambil gitu kan. Iya, ambil 1-2 aja, ambil segegap gitu. Malu-maluin papa gitu kan. Tuh. Malu-maluin papa. Padahal kemarin tuh ada satu yang bilang gini sih, Dan, lebih baik tangan di atas. Saya bilang, Yes. tangan di atas, kalau nggak ada tangan di bawah, ya jatuh dia ngasih. Setuju. Setuju. Jadi orang sales jangan tangan di atas dulu. Orang sales pancing supaya customer kita, lawan prospek kita ulur tangan dulu. Begitu udah ulur tangan, baru kita di atas. Maka di the sales visit saya ajar mereka bagaimana ngobrol-ngobrol sama si lawan Gali. bicara. Gali, tanya 2-3 pertanyaan sehingga dia yang rasa kayaknya saya perlu deh. Begitu kayaknya saya perlu. Dia tanya, oh ya, lalu gimana? Begitu dia bilang, oh ya, lalu gimana? Tangannya udah keluar. Itu. Tangannya udah keluar. Berarti Sama. kita mendengar ini ya, istilahnya gini kan, tadi ada teman-teman yang nanya, gimana kita tahu bahwa sebenarnya penawaran kita itu membuat mereka sudah tertarik apa belum? Itu jawabannya berarti? Itu jawabannya. Jawabannya adalah, oh ya, lalu gimana dong? Masa sih? Kok bisa? Gimana caranya? Gitu-gitu kan? Sama seperti Dan. Maka setiap dokter kalau kita pergi, yang itu, dia minta kita medical check up dulu kan? Supaya dia lihat laporan dari darahnya, gulanya, lemaknya, kolesterolnya, dan dia, wah, ini ketinggian ini. Kalau ini nggak diberesin nanti komplikasi loh. Itu dokter paling enak itu ya. Ya kan? Dan pasti bilang, iya. Lalu gimana dok? Kalau dia udah bilang, lalu gimana? Apapun obat dokter prescribe pasti kita makan. Interesting. Pasien yang tanya, lalu gimana dok? Lo mau cepat sembuh tapi mahal? Atau lebih murah tapi sembuhnya agak lamaan? Nah, 2 opsi. Oke? Sama kan kita nawarin. Mau yang solusi lengkap, mahal. Mau yang lebih irit, ya mungkin nggak sebagus yang mahal lah. Mau yang mana? Terserah kamu sih, dua-dua saya ada sih. Ini lucu nih. Saya pernah nanya nih, mahal mana? Untuk menjadi dokter, duitnya bakal banyak mana? Jadi spesialis apa jadi orang dokter jenderal aja, dokter umum gitu. Semua bilang dokter spesialis. Tapi ada satu orang bilang dokter umum itu lebih mahal, Pak. Saya nanya, kenapa kok dokter umum lebih mahal? Karena bolak-balik, Pak, nggak sembuh-sembuh. Jadi harus bolak-balik. Iya. Umum harus begitu ya. Kalau spesialis nggak sembuh, marah loh. Spesialis ini payah. Udah bayar mahal-mahal, nggak sembuh-sembuh lagi. Malah kalau spesialis itu nggak sembuh, tambah komplikasi. Iya. Iya, benar juga. Iya. Ini, teman-teman, Seru. siapa yang di sini kalau nge-closing orang, begitu nawarin terakhir nih, kayak Pak ini harganya sekian gitu, orangnya lagi mikir, Anda ngoceh terus. It could be a big problem.
orang lagi mikir ini enggak terus ditawarin lagi, Pak. Yes, ya. Kalaupun mau ngomong sesuatu, karena kadang-kadang saya juga nasihatin orang sales, kalau si customer lagi mempertimbangkan, jangan tunggu kelamaan. Karena kalau tunggu kelamaan, berarti dia masih undecided kan. Dan orang yang undecided, 70% jawabannya adalah, gini dah, saya pikir-pikir dulu, nanti kalau saya sudah berminat, saya hubungi kamu. Dan begitu dia sudah buat keputusan itu, susah kita counter balik. Ya, jadi malah saya kalau lihat dia lagi mempertimbangkan and customer ini undecided, saya arahkan orang sales, move in sedikit. Pak Danny, ini momen yang tepat, Pak. Ini adalah something very good and your problem will be solved very soon, Pak. This is a good time, this is a good offer. Take it now, Pak. Mumpung opportunity-nya, Pak Danny, it's now or never. Itu ada katanya, Pak Danny, it's now or never. Tapi jangan nawarin yang lain, jangan kasih dia jalur-jalur lain untuk buat. Tapi lebih ditajemin gitu loh. Dia udah deket, tapi tajemin. Jadi Pak ini ada pamer, saya ada pelanggan ini, aduh, buyar lagi, tajemin. Ya, oke. Nah, itu dia tuh, itu banyak yang nggak ngerti ya, nggak pernah belajar sales. Kita tuh sekolah itu dibekalin dengan skill. Skill itu yang kita miliki, itu produk yang harus dijual. Ijazah kita semua itu membuktikan kita pernah belajar skill tersebut. Sayangnya kita nggak pernah diajarin skill menjual skill kita tadi. Setuju. Jadi jualan itu something yang jadi apa ya, barang asing buat banyak orang. Jualan diri sendiri aja nggak bisa gitu kan. Betul. Itu jadi problem besar sih teman-teman sih. Anda harus belajar sih. Karena di sekolah nggak pernah diajar selling sih. Nggak pernah, iya. Seolah-olah selling itu sesuatu yang tabu gitu loh. Selling itu sesuatu yang memalukan gitu loh. Selling itu sesuatu yang derajatnya rendah gitu. Padahal setiap hari kita meyakinkan orang itu kan selling. Ya kan? Meyakinkan orang itu selling. Jadi selling itu bagian dari sehari-hari loh. Nah, maka dari itu ya, dan I think you agree with me, we agree with each other lah ya. If you can sell anything. If you can't sell, you can't sell anything kan. Agree. Ya kan? Iya. Ya. Karena ada satu orang yang kemarin tuh message saya di DM saya itu bilang gini, Dan, aku pengen jualan sih. Tapi problem utama saya adalah saya nggak punya produk untuk dijual. Oke, good. Saya selesaikan produkmu. Saya punya essential oil, Bonels. Resell aja. Tapi Pak, nanti yang beli emang cocok ya? Gitu-gitu. Akhirnya saya bilang, lu bisa jualan nggak sih? Kalau lu nyari produk ini udah laku gitu kan. Iya, ya proven. Jadi James, pertanyaannya bukan, oh ya silakan. Ada satu nih yang menarik nih. Orang jualan dibully, gimana tuh Pak James? Orang jualan dibully, maaf kata, ya, tukang bully itu selalu pilih korban. Tukang bully pilih korban. Kita di sekolah ada tukang bulinya kan? Ya. Dan dia nggak bully semua orang kok. Dia pilih sasarannya kok. Orang yang dibully cenderung orang pendiam, ngomongnya lembut suaranya, dirinya nggak tegak, dirinya muda, kepalanya tunduk. Kalau disenggol, diem, kutu buku, sendirian, nggak pintar bergaul, kacamata tebal, bajunya ya nggak ngetren. Itu yang dibully. Betul kan? So if you don't look attractive, okay, don't look attractive. Yeah, I'm not saying you are handsome or beautiful loh. Grooming ya, grooming. If you don't look attractive, if you don't speak up, if your posture is not right, you pasti dibully. Udah pasti dibully. Okay? Karena bully pilih orang sih. Pilih orang. Saya contoh ya. Kalau Anda dibully oleh klien, dan Anda sudah kehabisan jurus, tapi Anda yakin ini kliennya kalau orderan gede. Besok Anda ajak manajer Anda, temenin Anda, ketemu sama klien ini. Kira-kira manajer Anda dicuekin nggak? Nggak kan? Nah, see? Produknya sama, harganya sama. Satu dicuekin, satu didengerin. Wibawa sih, wibawa. Dan wibawa bisa dibangun. Wibawa bisa dibangun. Interesting. Berarti wibawa memang harus dibangun. Yes. Harus. Alright, teman-teman, waktunya ini udah hampir habis banget.
Saya ulangin sekali lagi ya, untuk belajar tadi, successful sales visit by Pak James Kui, Februari ya, tanggal 9 sampai 10. Maksimum 100 orang. Mestinya, bukan maksimum, target 100 orang, tapi udah 170. Jadi, yes, buruan aja. Harganya 399 ya tadi ya, benar ya? 399.000. Yes. So, I think itu makan 2 kali di mall, udah habis lah. Sama pacar, 2 kali makan, 2 kali keluar, udah habis lah itu ya. Jadi, very cheap, guys. Ya, jadi Pak James ada ini advice pesan buat teman-teman sebelum kita akhiri. Sebelum advice saya adalah sering-sering hadir ikut program-program seperti ini supaya dapat insight-nya ya. Tapi ujung-ujung kita harus belajar teknik dan harus praktekkan. Practice makes perfect ya. Nah, untuk Anda silakan catat nombor WA-nya ya untuk dapat informasi dan pendaftaran ya 0813 1417 6735. Sekali lagi saya ulang ya. 0813 1417 6735. Atau Kau Denny udah kasih linknya, Ya, belum reply katanya. Kayaknya udah banyak nge-reply. Itu kayaknya antri guys yang reply. Ini saya sampai bikin kayak begini nih Pak James nih. Ini mungkin kebalik ya. Income datang dari action, bukan dari belajar. Jadi tugas Anda adalah silakan di situ klik register, nanti tanggal 9-10 belajar, habis itu action. Yes. Action. Because I like your book, the title of your book, Done is Better Than Perfect. Oh, itu. That's a good one. Betul ya, benar. Thank you. Ya, memang harus begitu sih daripada kita gitu ya. Jadi, that is better than perfect. Alright, so guys, itu kurang lebih wajib masuk nih, selalu mantul ilmu Pak James. Sampai saat ini gampang banget closingnya. Kolaborasi sama LBN Kodeni gila mantul. Sip, thank you so much ya. Thank you so much. Untuk ngebangun listnya. Closingnya ada belajar dari banyak orang, terutama dari Pak James ya. Karena Pak James memang spesialisasinya memang di ini sales banget gitu. Sales trainer guys. Jadi Anda akan tahu gimana caranya, dan kita berdua udah puluhan tahun pengalaman. Pak James bahkan lebih lama lagi dari saya gitu. It's cheap untuk ngebayar 399 dapat pengalaman segitu lama. Itu sih. Ya itu yang penting banget. Ya, jadi sekali lagi itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Pak James sudah sharing di sini juga. Thanks for senang hati sekali. Hopefully teman-teman mendapatkan banyak insight. Guys, please tolong di screenshot, Anda share tag saya, Denny Santoso, dan tag Pak James ya, dengan James Kui. Anda kasih insight apa sih yang Anda sudah belajar, sudah dapat dari hari ini, dari sesi ini. Ya, ditulis di situ. Kita pengen berbagi lebih luas lagi. Yes. I think itu aja saya murid Pak James dari tahun 2000. Amazing banget. Thank you so much. Thank you so much. Alright, so I think itu aja Pak James. Terima kasih. Thank you so much, Denny. Teman-teman juga. Thank you so much guys. Selamat malam semuanya. Have a nice weekend. Malam. Bye-bye. Yes, have a nice weekend. Bye. Thank you, Denny.